Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdullah ibnu Al-Abbas dari golongan Hasyim di Mekah. Beliau berasal dari keluarga paman Nabi. Kekhalifahannya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1358 Masehi. Dinasti Abbasiyah merupakan kekhalifahan yang menggantikan dinasti Umayyah di Damaskus, di mana pendiri dari khalifah ini adalah Abdullah As-Sufa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Kekhalifahan ini berkembang sangat pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di masa Daulah Abbasiyah ini, umat Islam melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan sehingga setelah itu Daulah Abbasiyah membangun pusat-pusat peradaban Islam di Damaskus. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Perkenalkan, nama saya Mina Diana Badiana dan ini rekan saya Saya Maika Azura. Dan Abbasiyah membangun pusat-pusat peradaban Islam pertama di kota Baghdad. Baghdad merupakan pusat pemerintahan pada masa Bani Abbasiyah. Ibu kota awalnya di Al-Hasimiyah di dekat Kufah, lalu dipindahkan kota yang baru yaitu kota Baghdad. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah kedua Al-Mansur pada tahun 136 Hijriah. Tujuan Al-Mansur mendirikan kota ini adalah untuk steril dari kelompok Syiah dan Bani Umayyah yang baru saja dikalahkan. Sejak berdirinya kota ini sudah menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Beberapa pusat pengembangan ilmu pengetahuan yaitu Baitul Hikmah, yaitu lembaga pemerintahan ilmu pengetahuan sebagai pusat pengkajian ilmu pengetahuan. Kedua yaitu Universitas Islamiyah. Dan yang ketiga, Baghdad juga menjadi pusat-pusat penerjemahan buku dari berbagai cabang ilmu ke dalam bahasa Arab. Masa kemasan kota Baghdad diraih pada masa Khalifah ketiga Al-Mahdi hingga Khalifah ke-9 Al-Wastik. Khususnya pada masa Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun anaknya. Sehingga kota Baghdad menjadi kota yang makmur, maju, dan kaya akan tamadun. Yang kedua adalah kota Samara. Kota Samara dibangun oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid dari sebuah kota tua. Kota tua ini berada di timur Sungai Dajlas, jauh 100 km dari kota Baghdad. Kota ini dibangun karena kota Baghdad sudah penuh dengan penduduk dan semakin sesak peradaban Islam. Di antara bangunan-bangunan di kota Samara ialah Magligai Khalifah Al-Mutawakkil, Khalifah ke-10 yang diberi nama Magligai Al-Arus. Selanjutnya dibangun juga Magligai Khalifah selanjutnya Al-Mutawakkil dan Al-Walid. Di Samara terdapat Masjid Al-Mutawakkil yang mempunyai menara Abital. Kota Akkad dibangun oleh Khalifah Al-Mansur dengan tujuan sebagai kota bayangan dari Baghdad sebagai pusat pemerintahan. Kota Baghdad yang sudah penuh sesak dengan bangunan masjid, madrasah, istana, maktab, dan bangunan pemerintahan lainnya, maka Khalifah Al-Mansur memindahkan pusat perniagaan dari kota Baghdad ke kota Akkad. Kota Akkad menjadi pusat perniagaan. Perniagaan yang dominan pada masa itu adalah perniagaan minyak wangi, tukang kayu, tukang besi, dan perniagaan alat musik. Anhar adalah kota tua yang dibangun oleh Raja Persia yang bergerak Heraklius. Pada saat Abbasiyah, masa Khalifah pertama Abu Abbas As-Sufa memperbaiki dan mengganti nama kota ini menjadi Hasimiyah.
selama 4 tahun menjadi khalifah, Abu Abbas menjadikan kota Anbar ini sebagai pusat ibu kota Abbasiyah. Pada saat Al-Mansur menjadi khalifah kedua, dia merasa tidak aman karena dia mendapat ancaman dari lawan politiknya. Kota Hasimiyah termasuk salah satu pusat peradaban ilmu pengetahuan. 5. Samarkand dan Bukhara. Dua kota ini berada di wilayah perbatasan Mongol. Sejarah berdirinya dua kota ini adalah ketika Iskandar Zulkarnain diperintahkan untuk membatasi hegemoni Mongol, maka ia mengadakan serangan ke daerah lain. Dua kota ini menjadi pusat pemerintahan besar, pusat peradaban besar. Samarkand adalah daerah yang makmur dan sejahtera. Ia menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan Islam. Pada masa itu, ada ulama terkenal yaitu Abu Mansur Al-Maturidi dari aliran Maturidiyah yang wafat di Samarkand pada tahun 337 Hijriah. Di Samarkand juga terdapat makam terkenal yaitu makam Hashim bin Abbas, yaitu pembawa agama Islam ke negeri ini pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Bukhara terkenal dengan pusat perdagangan dan industri. Terdapat seorang ulama dari Bukhara ialah Imam Bukhari, seorang ahli hadis yang terkenal di dunia Islam yang menulis kitab Sahih Bukhari. Sekian penjelasan dari kami. Maaf, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.